Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Kevin Rimbun Parutan Simanihuruk dengan NIM 0513389977. Kali ini akan mengerjakan tugas 2 dari pemrograman berbasis desktop semester 5. Kita lihat untuk untuk tugas 3 maksud saya. Oke. Kali ini ada petunjuk pengerjaan tugasnya buat kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar. Harus memiliki atribut nama, string, harga, double, dan kategorinya string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu buat 3 kelas turunan, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut. Oke, kelas diskon adalah subkelas. Oke, langsung ke code-nya karena kita di sini ada kelas diskon yang dimana itu extend dari menu item, subkelas dari menu item, dimana ada atribut yang namanya persentase diskon. Ini untuk atribut tambahan menggunakan variable double yang dimana super karena harga di set 0 karena diskon bukan item ini dijual tapi insentif. Ada nama, harganya 0,0 dengan kategorinya diskon. Oke, ini ada getternya untuk persentase diskon, ini override dari tampil menu. Untuk main app-nya seperti ini, kita ke sini dulu. Untuk makanan dengan extend-nya menu item dimana subkelasnya adalah makanan. Di sini ada variable string jenis makanan menggunakan super ada nama, harga dengan kategorinya adalah makanan dengan override tampil menu. Ini polymorphism. Oke. Ini untuk minuman, extend juga ke menu item. Ini ada atribut tambahan misalnya dingin, panas, atau jus. Ini variabelnya string. Ini juga sama menggunakan super, dimana nama, harga, kategorinya minuman dengan string nama, double harga, string jenis minuman dengan override tampil menu. Oke, kita ke menu display. Ini untuk function interface-nya, public interface. Menu display, lalu ke menu item. Ini implementasi serializable untuk operasi file input outputnya, dimana ini adalah kelas abstrak menu item dengan implement menu display dan serializable. Oke, ini prefix stated final menggunakan serial version UID-nya adalah long 1L dengan variabel ada nama, harga, kategori. Ada public menu item di mana ada nama, harga, dan string kategori. Ini ada encapsulation yaitu getternya. Ada nama di get nama, harga di get harga, kategori dengan get kategori. Ini untuk encapsulation yang setter. Ini contoh untuk diskon atau penyesuaian harganya. Set harga itu double harga. Ini juga ini metode abstract override yang wajib diimplementasikan oleh subkelas, di mana public abstract void-nya itu tampil menu. Oke. Ini ada menu manager, di mana ini nanti kita menggunakan array list menu item dan ada daftar menunya dengan private final stringnya file menu, di mana ini menggunakan menu restoran.dat. Ini menu manager ada di daftar menu, ada new array list. Kita akan define array list baru. Nanti akan muat menu from file. Ini input output memuat menu saat inisialisasi. Jika daftar menunya kosong, maka inisialisasi menunya awal dan masuk ke function berikut. Nanti ada add nasi goreng spesial, ada sate ayam, es teh manis, jus, alpukat, dan diskon akhir tahun. Ini akan disimpan ke menu to file. Oke, nah ini untuk publicnya array list get daftar menu akan return daftar menu. Ini operasi file input output menyimpan data menu, dimana void simpan menu to file. Kita menggunakan try catch yang mana file output streamnya itu file out, a new file output stream, file menu, object output stream, object out. Oke, ini untuk input output IO exceptionnya
akan menampilkan gagal menyimpan data menu. Ini operasinya file input output menu membuat data menu. Ini untuk uncheck private void mode menu from file, dimana nanti menggunakan try catch dan akan ngeprint data menu berhasil dimuat dari file. Nah, ini untuk filenya tidak ketemu, maka akan menampilkan file menu belum ditemukan, ya, dimana menggunakan menu awal. Nah, misalnya kalau kelasnya tidak ketemu, maka error saat membuat data menu. Dan ini ada structure for loopnya, dimana for loop looping dan polymorphism untuk menampilkan menunya. Nah, akan ngeprint daftar menu restoran, dimana untuk makanan, minuman, dan penawaran khusus kita menggunakan for loop, yang dimana nantinya item dari instead of makanan akan menampilkan menu, akan menampilkan menu minuman, akan menampilkan menu penawaran khusus. Nah, di sini ada pesanan, yang dimana kita pesanan ini adalah mengimplement dari serializable. Oke. Dimana ada variable double subtotal, double total discount, double biaya pajak, double biaya pelayanan, final double pajak rate, dimana 0,10% sebesar 10%, dan ada string ID pesanan. Kita ngedefine nya. Oke, ini untuk ada private class, di mana item pesanan detail ini implement dari serializable, mana menu itemnya item, integernya jumlah. Ini dimana item pesanan detail ini kita ngedefine this item sama dengan item, this jumlah sama dengan jumlah. Ini juga untuk pesanan ada this.id pesanan sama dengan id, dan this.item pesanan sama dengan new URL list. Oke. Ini ada juga tambah item, di mana menu item itu item, jumlah, dan ini item pesanannya yang akan nge-add item dan jumlahnya. Nah, ini kita masuk ke hitung total biaya, struktur, pengulangan, dan keputusan, di mana nanti ada kan looping untuk hitung total biaya, subtotalnya 0 dan total diskonnya 0. Kita ngedefine 0 dulu, dimana pertama-tama akan menghitung subtotal, dimana kita akan looping dengan menggunakan for loop. Item pesanan detail, item pesanan. Nah, nanti subtotalnya itu akan menambahkan dari detail item get harga. Nanti akan mendapatkan get harga dari si detail itemnya dan dikalikan dengan detail jumlah, ada jumlah detailnya. Nah, di sini kita menggunakan double total setelah diskon khusus sama dengan subtotal. Oke. Nah, ini kedua akan menerapkan diskon. Ini structure for loop keputusannya. Nah, ini kan kita akan cek diskon khusus dari menu manager, di mana diskon 15%. Kita menggunakan for loop, di mana menu item manager get daftar menu. Jika instant of itemnya diskon, maka diskon khususnya diskon item, di mana nanti kita menggunakan nested if juga. Jika diskon khusus get persentase diskonnya itu lebih dari 0,5 atau 15%, maka total diskonnya itu sama dengan subtotal dikalikan dengan get persentase diskonnya. Total setelah diskon khusus sama dengan subtotal dikurangin total diskon. Ini mana nanti akan ngeprint diskon khusus berapa diterapkan. Nah, ini akan ngecek diskon otomatisnya. Jika total setelah diskon khususnya 100.000, maka total setelah diskon khususnya itu dikalikan dengan 10%, dimana total diskon itu nanti ditambahkan dengan diskon otomatisnya. Setelah diskon khusus, maka dikurangkan dengan diskon otomatis. Nanti akan ngeprint diskon otomatis 10%, lebih dari 100.000 akan diterapkan, dan ini akan menghitung biaya akhirnya. Ini dimana biaya pajaknya itu total setelah diskon khusus dikali dengan pajak rate, yaitu 10% atau 0,10. Ini juga ada double get total akhir, dimana akan nge-return subtotalnya itu dikurangi dengan total diskon. Ini dikurangin dulu, plus ditambah biaya pajak dan biaya pelayanannya. Dan ini akan structure dari mencetak struk, dimana nanti akan mencetak struk pesanan. Di sini ada for loop, dimana item pesanan detail, yaitu item pesanan total per item itu akan ngeget harga dikali detail jumlahnya, dan akan ngeprint si struknya. Ini juga ada, nanti akan ngeprint total pesanan, total diskon diterapkan, total setelah diskon, biaya pelayanan flight, dan total yang harus dibayar. Dan ini operasi file input outputnya menyimpan struk ke file, dimana nanti
ada string file struct yang namanya struct id pesanan dot dot. Oke. Ini ada operasi file import output memuat struct dari file, dimana ada static pesanan menu struct muat struct from file. String id pesanan akan nge-throw exception, akan try file in file struct-nya objek input stream, nanti akan nge-return pesanan dan objek in read object. Nah, untuk main app-nya ini seperti ini. Ada menu manager, ada scanner, ada counter pesanan. Nah, nanti akan namakan sistem manajemen restoran OOP, karena kita menerapkan OOP di sini. Ada listnya, itu menu restoran, terima pesanan pelanggan, menu pengelolaan, muat struk pesanan dari file, dan keluar dan simpan data menu. Masukkan pilihan Anda. Nanti akan kita menggunakan try catch, yang dimana di dalamnya adalah ada scanner, ada switch case juga. Yang case pertama adalah akan menampilkan menu restoran, jika kedua akan terima pesanan, ketiga akan menu pengelolaan admin, jika keempat muat struk dari file, dan juga case yang kelima adalah akan datanya berhasil disimpan dan akan ditutup. Jika pilihannya tidak valid, maka silakan coba lagi. Nah, untuk void terima pesanan, saya menggunakan string format counter pesanan plus mana akan ngeprint line membuat pesanan baru. Ini kita menggunakan do while loop. Akan ngeprint, masukkan nama menu, selesai untuk stop. Jika nama menunya itu selesai, maka akan ngebreak, akan selesai. Dan menggunakan try catch, yang dimana akan mencoba mengakses item yang tidak ada. Jika tidak ada, maka tidak bisa memesan item diskon secara langsung. Akan masukkan jumlah. Jika jumlahnya lebih dari 0, maka pesanan plus tambah item akan ditambahkan. Oke, jika pesanan baru kosong, maka pesanan dibatalkan dan akan kembali ke menu utama. Hitung, cetak, dan simpan. Ini untuk pengecualian custom saja. Nah, yang ini menu pengelolaan admin, di mana ada fitur pengelolaan menu CRUD-nya. Create, write, update, delete. Contoh tambah menunya kan nge-add burger jumbo di harga 50.000, jenis makanannya goreng. Nanti akan print line demonstrasi burger jumbo ditambahkan. Nanti akan menyimpan perubahan ke file setelah pengelolaan. Nanti akan muat struk, masukkan ID pesanan yang ingin dimuat, misal 001. Nah, nanti akan try catch juga pesanan loaded pesanan, muat struk from file. Nah, jika error, file struk pesanan dengan ID tidak ditemukan. Nah, ini untuk define exception class-nya. Oke, kalau misalnya kita jalankan, oke, ini akan kita coba untuk yang nomor pertama. Kita tampilkan menu pesanan. Daftar menunya ada makanan, minuman, dan ada penawaran khusus. Diskon akhir tahun, yaitu potongan 15%. Makanannya ada ini, nasi goreng spesial atm 10 tusuk, es teh manis, jus alpukat dengan harga sekian, dengan jenis goreng, jenis panggang, jenisnya dingin. Oke, kita terima pesanan pelanggan. Masukkan nama menu, selesai untuk stop. Misal nasi goreng spesial, masukkan jumlah 2, ditambahkan, kita akan nambah lagi es teh manisnya 1 dan jus alpukatnya 1. Selesai. Nah, jika selesai, dia akan mencetak struknya kita. Nanti nasi goreng spesial dengan harga sekian dikalikan, nanti ada totalnya ada 98. Total diskon diterapkan karena belum sampai dengan 100%. Nah, nanti ada penerapan biaya pelayanan pajak dengan total yang harus dibayarkan adalah 127. Nanti akan masuk ke sini. Ini menggunakan DAT, jadi kita tidak bisa melihatnya. Oke, kita coba tampilkan menu lagi. Kita terima pesanan pelanggan.
nasi goreng spesial 3, sate ayam 10 tusuk 2, dan es teh manis 2, jus alpukat 2. Selesai. Oke, ini jika kalau misalnya lebih dari 100.000 maka akan menerapkan diskon yaitu 25 100 itu 15%. Oke, ini ada menu pengelolaan yaitu admin. Menu pengelolaan admin. Oke, ini ada demonstrasinya. Demonstrasi burger jumbo ditambahkan. Nih, kita menggunakan apabila kita statik yaitu menggunakan burger jumbo ditambahkan. 4, muat struk dalam file, masukkan ID pesanan yang ingin dimuat, misal 001, kita ada struk 002. Nah, untuk 002 kita akan mendapatkan yang ini. Kalau untuk yang 001 seperti ini. Oke, kita keluar dari pilihan data menu. Sekian presentasi dari tugas 3 yang telah saya selesaikan. Mohon maaf bila jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.